Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tertulis di dalam kitab Matius 5 ayat 3, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ayat di atas terambil dari kitab Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Mencari Kebahagiaan. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, kebahagiaan tergantung pada siapa diri Anda, bukan pada apa yang Anda miliki. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, setiap orang mencari kebahagiaan, dan orang menempuh banyak jalan untuk mencoba menemukannya. Mereka mencarinya melalui uang, pesta pora, program pengembangan diri, mobil bagus, rumah mewah, atau pencapaian suatu tujuan. Itu adalah daftar yang salah,
Daftar yang benar dapat dijumpai dalam Matius 5. Yesus mengajar kita bahwa kebahagiaan yang terdalam dan tak pernah habis diperoleh karena mempunyai hubungan baik dengan Allah. Dia berkata bahwa kita diberkati atau berbahagia ketika kita miskin di hadapan Allah, mengenali kebutuhan yang mendalam akan Allah, berduka cita, menyadari keburukan dosa dan benar-benar bertobat karenanya, lemah lembut, menunjukkan pengendalian diri, bahkan apabila kita diperlakukan tidak adil. Lapar dan haus akan kebenaran, rindu untuk menjadi kudus dan murni. Murah hati, menunjukkan kemurahan kepada orang lain, sama seperti Allah menunjukkan kemurahan hatinya kepada kita. Suci hatinya, berlaku setia dan sungguh-sungguh dalam penyembahan kita kepada Kristus. Pembawa damai, membagikan kedamaian yang ditawarkan oleh Kristus, dan mengusahakan damai dengan orang lain. Dianiaya, rela menderita demi Kristus. Anda sedang mencari kebahagiaan, ikutilah cara Yesus. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nas hari ini adalah bagian dari khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Kata berbahagialah dari bahasa aslinya berarti diberkatilah. Ya, setiap orang yang suci hatinya adalah orang yang diberkati. Mengapa? Karena mereka akan melihat Allah. Tetapi apakah mungkin seseorang bisa memiliki hati yang suci? Roma 3 ayat 10 berkata bahwa tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Manusia sudah jatuh dalam dosa, dan kecenderungan hatinya adalah menjauh dari Allah. Bagaimana mungkin dapat memiliki hati yang suci? Memang dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mungkin memiliki hati yang suci. Namun ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Yang diperlukan adalah menyediakan hati kita untuk dibentuk oleh-Nya dan terus menjaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita dapat menjaga hati kita dengan cara menjaga motivasi kita, belajar tulus, dan bersedia ditegur oleh Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memiliki hati yang suci dengan tidak berpikir negatif tentang orang lain, menghargai prestasi sesama rekan sekerja, mendukung orang lain untuk maju. Ketika kita disakiti, kita melepaskan pengampunan. Ketika ada kesempatan untuk berbuat salah dan melakukan hal yang menguntungkan diri sendiri, kita tidak melakukannya. Jika kita mendalami teks ini, maka kita akan menemukan dua hal penting yang harus kita renungkan, yakni: pertama, hati kita harus suci. Kata suci sering dipakai dalam beberapa contoh. 1. Baju yang kotor dicuci hingga bersih. 2. Gandum yang dibersihkan dari sekam-sekamnya dengan batuan angin. 3. Tentara yang terpilih, yaitu mereka yang telah dibersihkan dari tentara yang kurang efisien. 4. Anggur yang murni yang benar-benar tidak mengandung air. Jadi kataros ini artinya tidak bercampur dengan unsur lain dan sungguh-sungguh murni. Lebih jauh lagi, kata ini dapat diterjemahkan dengan, berbahagialah orang yang motivasi hatinya tidak bercampur aduk dengan hal-hal lain, karena orang yang demikian akan melihat Allah. Hal penting yang dapat dipelajari adalah kita jarang sekali melakukan hal-hal yang paling baik tanpa motivasi yang campur aduk.
Hal ini menunjuk kepada proses untuk terus dimurnikan. Suci hati tidak dibangun oleh kekuatan manusia. Suci hati pada awalnya dibangun dari kemiskinan rohani yang kita sadari dan miliki. Kemudian dari kedukaan yang digantikan penghiburan, Tuhan yang pasti berbicara tentang peran Roh Kudus. Sehingga bukan kedukaan akibat dari keinginan daging yang bekerja. Lalu, kelemah lembutan yang menguasai dunia bukan menurut cara dunia, tapi karakter serupa Kristus yang terus-menerus membentuk setiap keputusan yang tidak serupa dengannya. Kedua, kita harus mampu melihat Allah. Kata melihat dalam bahasa Yunani ada beberapa kata. Semisal, horao artinya melihat tidak hanya kelihatan namun mampu melihat yang tidak kelihatan. Blepo artinya melihat dengan mata dan theoreo artinya sedang melihat dengan teliti. Research ketika seseorang hatinya murni dan hanya tertuju kepada Tuhan tanpa diikuti motivasi yang lain, maka hatinya akan terus tertuju kepada Tuhan dan kehendak Allah, sehingga pada akhirnya ia pasti melihat Allah. Melihat Allah terdiri dari 3 elemen, yaitu melihat Allah melalui visinya. Apapun yang dia kerjakan berujung kepada mencari kehendak Tuhan. Melihat Allah melalui iman, melangkah dalam ketaatan kepada Tuhan dan terus bergantung kepada Tuhan. Melihat Tuhan dalam kekekalan, nanti ketika Yesus datang kedua kali, mengalami Tuhan muka dengan muka. Dengan demikian, orang yang melihat Tuhan adalah orang yang sentral hidupnya menjadikan Tuhan segala-galanya. Berdasarkan nas hari ini, kita perlu memeriksa hati kita. Sudahkah kita memiliki hati yang tulus, suci dan murni dalam menjalani hidup? Apakah kita sudah melayani dengan tulus ikhlas hanya karena Tuhan dan bukan hal-hal yang memegahkan diri kita sendiri? Pemazmur mengatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sesungguhnya ada berkat-berkat dan perlindungan yang disediakan Tuhan kepada orang-orang yang tulus dan bersih hati. Dasarkanlah segala sesuatu yang kita lakukan dengan hati yang bersih dan tulus, suci dan murni agar kita bisa merasakan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kita. Karena akan sia-sia saja kita berbuat baik dan melayani apabila hati kita masih mengalami polusi dari berbagai limbah yang bukan berasal dari Allah. Munafik akan menerima upah, tulus dan murni pun pasti menerima upah. Tapi upahnya jelas berbeda. Yang mana yang akan kita pilih sungguh tergantung dari bagaimana sikap dan kondisi hati kita. Sungguh tepat jika Salomo pun mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena itu, teruslah sucikan hati kita melalui pikiran, motivasi, dan ketulusan hati agar kita memperoleh kebahagiaan yang dari Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya. Matius 5 ayat 10 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Hari ini kita mempelajari arti kata-kata berikut. Berbahagialah orang yang dianiaya. Di sini ucapan berkat ditujukan kepada orang yang menderita. Dengan kata lain, berbahagialah orang yang menderita oleh sebab kebenaran. Nah, di dunia ini orang yang menderita sama sekali tidak akan dianggap bahagia. Kita menganggap orang yang menderita itu harus dikasihani.
Mari sekarang kita melihat beberapa alasan mengapa penderitaan itu begitu bernilai. Bahkan kitab orang Yahudi yang disebut Talmud, Talmud berarti pelajaran, yaitu buku pelajaran orang Yahudi, memperhatikan dengan jelas bahwa di dalam Perjanjian Lama, orang yang diberkati adalah yang menderita, atau orang yang menderita adalah yang diberkati, yang mana saja karena keduanya tak dapat dipisahkan. Talmud itu ditulis oleh para rabi Yahudi, dan bukan orang Kristen. Rabi-rabi Yahudi ini, ketika mempelajari firman Allah, mencatatkan dengan baik pengamatan ini. Allah memilih Nuh karena Nuh dianiaya, dan ditolak pada zamannya. Ia dikucilkan, ia menonjol sebagai orang benar di tengah-tengah satu angkatan yang jahat. Apa yang dapat kita pelajari dari nas hari ini? Pertama, penderitaan adalah pintu gerbang masuk kerajaan surga. Semua ini berarti bahwa penderitaan adalah pintu gerbang dan jalan menuju kerajaan surga. Tidak ada jalan lain untuk masuk ke dalam kerajaan surga melainkan melalui pintu gerbang penderitaan. Marilah kita membaca Kisah 14 ayat 22 di mana kita melihat bahwa itulah yang diajarkan oleh para rasul pada murid-murid pada zaman itu. Di sini Paulus baru saja diperlakukan dengan buruk, dilempari batu sehingga disangka sudah mati di kota Ikonium. Kita membaca di ayat 19, tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Nah, Paulus banyak menderita terutamanya di tangan orang-orang Yahudi. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, tempat di mana ia dilempari batu. Kedua, kita menderita karena kita bukan dari dunia ini. Penganiayaan yang kita alami disebabkan karena kita bukan dari dunia ini. Itulah tanda seorang Kristen, bukan tanda dunia ini. Inilah yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes 15 ayat 19. Dunia membenci kita karena kita bukan dari dunia. Sekiranya kita dari dunia, dunia tidak akan menganiaya kita. Dunia akan mengasihi kita sebagai miliknya. Tetapi karena kita bukan dari dunia, itulah sebabnya dunia membenci kita. Itulah sebabnya mereka menganiaya kita. Dengan kata lain, kita dianiaya sebagai seorang Kristen karena kita memiliki satu tanda bahwa kita bukan dari dunia. Bagaimana kita memiliki tanda itu? Tentu saja, melalui kehidupan kita yang benar. Dunia membenci kebenaran karena kebenaran menyebabkan ketidakbenaran menjadi menyolok. Kebenaran menelanjangkan dosa dunia. Ketiga, penderitaan memurnikan iman kita. Penderitaan merupakan suatu berkat karena ia memurnikan iman kita. Ia menguji kesejatian iman kita. Kemurnian iman kita diuji oleh penderitaan. Penderitaan memurnikan kita karena ia memurnikan iman. Ia menyingkirkan yang palsu. Keempat, penderitaan menyebabkan kita tunduk kepada Allah. Penderitaan tidak hanya menyebabkan kita berhenti berbuat dosa, tetapi juga untuk hidup menurut kehendak Allah.
Karena tidak ada orang yang rela menerima penderitaan jika dia tidak siap untuk meletakkan seluruh kehidupannya untuk tunduk di bawah kehendak Allah. Tentu saja tidak, kecuali kita siap untuk hidup secara total di bawah kehendak Allah. Bukan kehendakmu tetapi kehendak Allah, kita pasti tidak akan menerima penderitaan. Kita tidak akan menerimanya. Kita akan melawan balik, kita akan menolak, kita akan mengeluh dan bersungut-sungut. Namun lihatlah apa yang dilakukan Yesus. Ia menyerahkan hidupnya secara total di bawah kehendak Allah, menerima penderitaan dengan sukacita, bukan saja dengan pasrah namun dengan sukacita. Penderitaan memberikan kesempatan kepada kita untuk tunduk dengan rela hati kepada kehendak Allah. Yesus adalah anak Allah sekalipun ia adalah anak. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jika anak Allah harus belajar taat dari apa yang dideritanya, lebih-lebih lagi kita harus belajar taat dari apa yang kita deritai. Bagaimana kita belajar menjadi taat? Melalui penderitaan. Penderitaan adalah sekolah di mana kita belajar menjadi taat. Di mana lagi kita harus belajar menjadi taat jika kita tidak perlu menderita? Penderitaanlah yang mengajar kita betapa pentingnya untuk taat. Di tengah-tengah penderitaanlah kita belajar menjadi taat. Karena itu, jikapun kita harus mengalami penganiayaan dan penderitaan karena Yesus, terimalah itu dengan sukacita sebab dengan demikian kita akan menerima kebahagiaan kekal. Apa yang dimaksud dengan miskin dalam roh? Dalam khotbah bahagia di bukit, Yesus menyatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Apa sebenarnya yang dimaksud dengan miskin dalam roh? Dan mengapa miskin dalam roh membawa kerajaan surga? Mengapa miskin di hadapan Allah merupakan sesuatu yang Allah inginkan agar kita menjadi seperti itu? Mengapa Tuhan ingin kita menjadi miskin dalam hal apapun? Ada yang berpendapat bahwa Yesus sedang berbicara tentang kemiskinan finansial, bahwa ia menganjurkan kita untuk menjadi miskin agar kekayaan dan harta benda tidak menghalangi kita dan Allah. Meskipun benar bahwa Yesus di tempat lain memperingatkan kita agar tidak mencari kekayaan, tampaknya hal itu tidak menjadi maksud Yesus dalam Matius 5 ayat 3. Yesus berbicara tentang miskin di hadapan Allah, yaitu menjadi miskin secara rohani. Dalam sabda bahagia, Yesus memusatkan perhatian pada realitas rohani, bukan harta benda. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan miskin secara rohani? Menjadi miskin di hadapan Allah berarti mengakui kebangkrutan rohani Anda sepenuhnya di hadapan Allah. Ini adalah pemahaman bahwa Anda sama sekali tidak mempunyai sesuatu yang berharga untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Menjadi miskin dalam roh berarti mengakui bahwa karena dosa Anda benar-benar melarat secara rohani dan tidak dapat berbuat apapun untuk melepaskan diri dari situasi buruk Anda. Yesus berkata bahwa apapun status hidup Anda harus menyadari kemiskinan rohani Anda sebelum Anda dapat datang kepada Tuhan dengan iman untuk menerima keselamatan yang Dia tawarkan. Mengapa dan bagaimana miskin di hadapan Allah mendatangkan kerajaan surga? Meskipun frasa ini memiliki arti yang luas, kerajaan surga pada dasarnya mengacu pada keselamatan. Kerajaan surga adalah kekekalan di surga bersama Tuhan setelah kematian dan kualitas hidup kekal bersama Tuhan sebelum kematian.
Allah menawarkan kita keselamatan sebagai anugerah, melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, pembayaran penuh atas hukuman dosa. Sebelum kita dapat menerima karunia ini, kita harus memahami bahwa kita tidak dapat menjadikan diri kita layak menerimanya. Keselamatan adalah karena anugerah melalui iman, bukan karena perbuatan. Kita harus menyadari keberdosaan kita sebelum kita dapat memahami kebutuhan kita akan juru selamat. Kita harus mengakui kemiskinan rohani kita sebelum kita dapat menerima kekayaan rohani yang Tuhan tawarkan. Singkatnya, kita harus menjadi miskin di hadapan Allah. Ketika Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga," Dia menyatakan bahwa sebelum kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus menyadari betapa tidak berharganya mata uang rohani kita dan ketidakmampuan kita sendiri bekerja untuk menyelamatkan kita. Apa maksudnya berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran? Saat Yesus membuka khotbah di bukitnya yang terkenal, Dia menggambarkan serangkaian berkat yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang sejati, beserta pahala yang akan mereka alami di kerajaan surga. Berkat-berkat ini, yang dikenal dengan sabda bahagia, merupakan bagian dari pelatihan pemuridan intensif Kristus bagi para rasul pilihannya. Dalam sabda bahagia ke-8, Yesus menyatakan, "Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Kata diberkati adalah istilah yang akrab bagi para pendengar Yesus pada abad pertama. Kebahagiaan yang Yesus bicarakan bukanlah kebahagiaan sesaat yang bergantung pada keadaan saat ini, melainkan sukacita yang mendalam, abadi, dan tak tergoyahkan yang berakar pada kepastian berkat Allah, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Kehidupan di kerajaan Tuhan kita adalah kehidupan yang penuh sukacita dan kesejahteraan batin yang tidak dapat diambil oleh siapapun dan oleh keadaan apapun. Orang-orang yang diberi label "diberkati" oleh Yesus mewakili budaya tandingan yang menunjukkan nilai-nilai yang biasanya tidak diterima oleh masyarakat dunia pada umumnya. Semua sabda bahagia menunjukkan pembalikan nilai-nilai dunia yang dilakukan Allah. Namun mungkin tidak ada yang lebih nyata daripada sabda bahagia yang ke-8 ini. Bagaimana bisa dianiaya bisa diberkati? Penganiayaan tidak pernah menyenangkan tetapi melibatkan penderitaan dan seringkali rasa sakit yang parah. Kuncinya adalah kualifikasi Yesus bahwa penganiayaan yang diberkati itu terjadi demi kebenaran. Beberapa orang menderita karena melakukan kejahatan, tapi itu adalah hukuman, bukan penganiayaan. Dan ada pula yang dianiaya karena alasan yang tidak berhubungan dengan kebenaran. Namun Yesus tidak menawarkan berkat umum kepada semua korban penganiayaan karena alasan apapun. Tidak, Dia menawarkannya hanya kepada mereka yang dianiaya karena aktif mengejar kerajaan kebenaran dan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Petrus mengatakannya sebagai berikut, "Jika kamu menderita karena berbuat baik, dan kamu menanggungnya, itu terpuji di hadapan Allah." Kebenaran berarti lebih dari sekedar menjadi orang baik. Ini mengacu pada orientasi hidup yang utuh terhadap Tuhan dan kehendak-Nya. Jenis kebenaran ini sangat terlihat. Kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang dibangun di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Manusia juga tidak menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah mangkuk.
Sebaliknya, mereka menaruhnya pada dudukannya, dan itu memberi penerangan kepada semua orang di rumah. Demikian pula, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang lain, supaya mereka melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu di surga. Untuk menanggung penganiayaan demi kebenaran memerlukan kesetiaan tanpa kompromi kepada Tuhan meskipun ada ancaman dan tekanan. Para nabi Perjanjian Lama dianggap sebagai pahlawan dalam menghadapi pelecehan semacam ini. Baik para nabi dari orang-orang kudus Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru melayani tujuan yang sama, perkembangan kerajaan Allah, dan Raja yang sama. Yesus berjanji bahwa keduanya akan menderita penganiayaan. Namun keduanya juga akan menerima imbalan yang tak terkatakan di surga. Dalam ucapan bahagia ke-8 ini, Yesus memperluas rumusan "berbahagialah mereka" dengan menambahkan "bersukacita dan bergembira". Daripada merasa kecil hati, kecewa, marah, atau tertekan, orang-orang percaya yang mendapati diri mereka dianiaya karena hidup secara terbuka bagi Kristus dan kerajaannya mempunyai alasan yang baik untuk bersukacita dan bergembira karena pahala mereka di surga sangat besar. Tuhan kita menawarkan harapan dan dorongan yang luar biasa ini kepada mereka yang gigih dan cemerlang dalam mengejar kebenaran, membuat musuh-musuh kerajaan Allah berusaha menggagalkan dan memadamkannya. Orang yang benar-benar percaya kepada Kristus adalah orang benar di mata Allah. Pengakuan iman kita kepada Yesus Kristus dan cara moral kita menjalani hidup terbukti menyinggung dunia, mengakibatkan penganiayaan demi kebenaran. Yesus menghadapi penganiayaan dan dibenci oleh dunia. Demikian pula semua orang yang menjadi milik Kristus dan dengan berani hidup baginya. Sekiranya kamu milik dunia, dunia akan mengasihi kamu seperti miliknya. Memang benar kamu bukan milik dunia, tetapi Aku telah memilih kamu dari dunia. Itulah sebabnya dunia membenci kamu. Berbahagialah orang yang dianiaya. Matius 5 ayat 10 berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Hari ini kita mempelajari arti kata-kata berikut, "Berbahagialah orang yang dianiaya". Di sini ucapan berkat ditujukan kepada orang yang menderita. Dengan kata lain, berbahagialah orang yang menderita oleh sebab kebenaran. Nah, di dunia ini orang yang menderita sama sekali tidak akan dianggap bahagia. Kita menganggap orang yang menderita itu harus dikasihani. Mari sekarang kita melihat beberapa alasan mengapa penderitaan itu begitu bernilai. Bahkan kitab orang Yahudi yang disebut Talmud, yaitu buku pelajaran orang Yahudi, memperhatikan dengan jelas bahwa di dalam Perjanjian Lama, orang yang diberkati adalah yang menderita, atau orang yang menderita adalah yang diberkati yang mana saja karena keduanya tak dapat dipisahkan. Talmud itu ditulis oleh para rabi Yahudi, dan bukan orang Kristen. Rabi-rabi Yahudi ini, ketika mempelajari firman Allah, mencatatkan dengan baik pengamatan ini. Allah memilih Nuh karena Nuh dianiaya dan ditolak pada zamannya. Ia dikucilkan, ia menonjol sebagai orang benar di tengah-tengah satu angkatan yang jahat. Apa yang dapat kita pelajari dari nas hari ini? Pertama, penderitaan adalah pintu gerbang masuk kerajaan surga. Semua ini berarti bahwa penderitaan adalah pintu gerbang dan jalan menuju kerajaan surga.
Tidak ada jalan lain untuk masuk ke dalam kerajaan surga melainkan melalui pintu gerbang penderitaan. Marilah kita membaca Kisah Para Rasul 14 ayat 22 di mana kita melihat bahwa itulah yang diajarkan oleh para rasul pada murid-murid pada zaman itu. Di sini Paulus baru saja diperlakukan dengan buruk, dilempari batu sehingga disangka sudah mati di kota Ikonium. Kita membaca di ayat 19, tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Nah, Paulus banyak menderita terutamanya di tangan orang-orang Yahudi. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, tempat di mana ia dilempari batu. Kedua, kita menderita karena kita bukan dari dunia ini. Penganiayaan yang kita alami disebabkan karena kita bukan dari dunia ini. Itulah tanda seorang Kristen, bukan tanda dunia ini. Inilah yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes 15 ayat 19. Dunia membenci kita karena kita bukan dari dunia. Sekiranya kita dari dunia, dunia tidak akan menganiaya kita. Dunia akan mengasihi kita sebagai miliknya, tetapi karena kita bukan dari dunia, itulah sebabnya dunia membenci kita, itulah sebabnya mereka menganiaya kita. Dengan kata lain, kita dianiaya sebagai seorang Kristen karena kita memiliki satu tanda bahwa kita bukan dari dunia. Bagaimana kita memiliki tanda itu? Tentu saja, melalui kehidupan kita yang benar. Dunia membenci kebenaran karena kebenaran menyebabkan ketidakbenaran menjadi menyolok. Kebenaran menelanjangkan dosa dunia. Ketiga, penderitaan memurnikan iman kita. Penderitaan merupakan suatu berkat karena ia memurnikan iman kita. Ia menguji kesejatian iman kita. Kemurnian iman kita diuji oleh penderitaan. Penderitaan memurnikan kita karena ia memurnikan iman. Ia menyingkirkan yang palsu. Keempat, penderitaan menyebabkan kita tunduk kepada Allah. Penderitaan tidak hanya menyebabkan kita berhenti berbuat dosa, tetapi juga untuk hidup menurut kehendak Allah. Karena tidak ada orang yang rela menerima penderitaan jika dia tidak siap untuk meletakkan seluruh kehidupannya untuk tunduk di bawah kehendak Allah. Tentu saja tidak, kecuali kita siap untuk hidup secara total di bawah kehendak Allah, bukan kehendakmu tetapi kehendak Allah, kita pasti tidak akan menerima penderitaan. Kita tidak akan menerimanya. Kita akan melawan balik. Kita akan menolak. Kita akan mengeluh dan bersungut-sungut. Namun lihatlah apa yang dilakukan Yesus. Ia menyerahkan hidupnya secara total di bawah kehendak Allah. Menerima penderitaan dengan sukacita. Bukan saja dengan pasrah, namun dengan sukacita. Penderitaan memberikan kesempatan kepada kita untuk tunduk dengan rela hati kepada kehendak Allah. Yesus adalah anak Allah. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jika anak Allah harus belajar taat dari apa yang dideritanya, lebih-lebih lagi kita harus belajar taat dari apa yang kita deritai. Bagaimana kita belajar menjadi taat melalui penderitaan?
Penderitaan adalah sekolah di mana kita belajar menjadi taat. Di mana lagi kita harus belajar menjadi taat jika kita tidak perlu menderita? Penderitaanlah yang mengajar kita betapa pentingnya untuk taat. Di tengah-tengah penderitaanlah kita belajar menjadi taat. Karena itu, jikapun kita harus mengalami penganiayaan dan penderitaan karena Yesus, terimalah itu dengan sukacita, sebab dengan demikian kita akan menerima kebahagiaan kekal. Mengasihi musuh. Matius 5 ayat 46 berkata, "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian?" Pernyataan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Berasal dari khotbah Yesus di bukit, yang ditemukan dalam kitab Injil Matius. Khotbah ini merupakan salah satu ajaran penting dalam agama Kristen dan sering dianggap sebagai inti dari ajaran Yesus. Konteks pernyataan tersebut adalah Yesus sedang mengajarkan tentang cinta kasih dan pengampunan. Dalam ayat sebelumnya, Yesus mengatakan bahwa kita harus mencintai musuh kita dan berdoa bagi orang-orang yang mempersekutukan kita. Ayat selanjutnya kemudian menjelaskan mengapa kita harus melakukan hal tersebut. Dalam budaya Yahudi pada waktu itu, orang sering hanya mengasihi orang yang mencintai mereka kembali. Orang-orang Yahudi memandang ini sebagai cara yang wajar untuk bertindak. Namun, Yesus mengajarkan bahwa cinta kasih yang benar harus memandang semua orang sama, baik yang mencintai maupun yang tidak mencintai kita kembali. Kita tidak boleh hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi juga harus mengasihi musuh-musuh kita dan orang-orang yang tidak menyukai kita. Dalam pernyataan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Yesus menegaskan bahwa jika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita kembali, kita tidak akan memperoleh upah dari Allah, karena tindakan kita tersebut tidak lebih dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Dengan demikian, Yesus menekankan pentingnya mengasihi sesama tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan balasan apapun, sehingga kita bisa menjadi saksinya dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Ayat ini mengajarkan bahwa cinta kasih dan pengampunan seharusnya tidak dibatasi hanya kepada orang yang mencintai kita. Jika kita hanya mencintai orang yang mencintai kita kembali, maka kita tidak lebih baik dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam konteks ini, upahmu merujuk pada pahala yang diberikan oleh Allah bagi orang yang melakukan kebajikan. Yesus menegaskan bahwa jika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita kembali, maka kita tidak akan memperoleh upah dari Allah, karena tindakan kita tersebut tidak lebih dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Dengan demikian, Yesus mengajarkan pentingnya mengasihi sesama tanpa pamrih, bahkan jika orang tersebut tidak mencintai kita kembali. Hal ini menunjukkan bahwa cinta kasih yang benar adalah cinta kasih yang tidak memandang status sosial, agama, ras, atau apapun yang bisa menjadi pembatas antar sesama manusia. Sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil untuk mengasihi sesama dengan tulus dan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang harus kita lakukan dalam rangka mengasihi musuh kita? Minimal ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam rangka mengasihi musuh kita, yakni: pertama,
memberi salam. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, salah satu wujud mengasihi adalah memberi salam. Perintah yang tersirat dalam perkataan ini adalah jangan memberi salam kepada saudara-saudara kita saja tetapi juga kepada musuh. Kepada siapa Anda memberi salam? Orang yang dikenal, yang baik. Tuhan Yesus ingin kita berbuat lebih, yaitu memberi salam kepada orang yang sedang bermasalah dengan kita. Sanggupkan diri Anda untuk melakukan hal itu. Kedua, menolong memenuhi kebutuhan mereka atau melayani mereka. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Sinar matahari dan hujan adalah kebutuhan fisik manusia. Allah memenuhi kebutuhan orang benar dan fasik tanpa pilih-pilih. Kita juga harus meneladani Dia. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Mengasihi musuh berarti menolong mereka dalam hal-hal yang praktis. Ketiga, berdoa bagi mereka. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa bagi musuh adalah ungkapan kasih paling dalam, karena kita menginginkan yang baik terjadi pada mereka. Kita bisa melakukan hal baik kepada musuh tetapi tidak tulus. Namun, kita tidak mungkin berdoa bagi mereka dengan pura-pura di hadapan Allah yang tahu isi hati kita. Kita bisa mendoakan agar mereka bertobat, agar hati mereka diubahkan, agar berhenti berdosa. Itulah yang dilakukan Sainfanus ketika ia sedang dilempari batu. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Karena itu, wujud kasih kita kepada Tuhan sejatinya tampak dalam bentuk kasih kita kepada orang yang membenci kita. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu.
bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.